Halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel ini. Dan kita akan masuk ke modul yang baru ya, namanya adalah distributed system, teman-teman. Nah, distributed system ini penting bagi kalian untuk melakukan scaling up ya, scaling up aplikasi kalian dengan sangat sangat eksponensial gitu. Nah, mungkin kalian kalau pernah eh, atau sedang bekerja di perusahaan besar, enterprise system, kalian udah pasti menemukan yang namanya distributed system ini ya. Meskipun kalian mungkin nggak menghandle itu secara eksplisit, tapi di bawah itu udah pasti ada distributed systemnya. Nah, tapi kalau kalian mungkin masih apa ya, freelance ya, membuat landing page atau membuat portofolio pribadi kalian, ya mungkin kalian nggak belum butuh nih distributed system ya. Kapan sih orang butuh distributed system? Ketika datanya tuh udah sangat besar gitu ya, datanya sangat besar, terus apa biasanya sih udah di deploy di production ya di berbagai macam belahan dunia, itu pasti memakai yang namanya distributed system. Nah, sekarang gua akan jelaskan dulu nih, apa sih itu distributed system ya. Oke, distributed system itu adalah sebuah sistem ya yang terdistribusi. Maksudnya, kita kan sempat belajar ya tentang database ya kan. Database, terus mungkin simple code lah ya untuk memprosesing suatu data ya, atau dan lain sebagainya gitu. Nah, distributed system itu adalah sebuah sistem yang misalkan nih dalam satu database ya, dia tuh kayak punya sekali mesin gitu. Tapi dia apa ya, merepresentasikan satu database gitu. Jadi misalkan nih, ini adalah code kita ya. Adalah code kita, terus kita mau taruh ke database nih, ya kan? Nah, ini adalah single system ya. Tapi kalau distributed system ya, kita ini nggak tahu nih, code ini nggak tahu di belakang ini sereliable apa database itu gitu. Jadi misalkan ini namanya nanti sebuah cluster ya, sebuah cluster di sini ada banyak sekali database gitu, yang akan saling berkomunikasi satu sama yang lain. Nah, ini adalah namanya distributed system. Jadi ada banyak sekali mesin, dia merepresentasikan under satu nama gitu ya, satu database A gitu misalkan. Nah, demikian juga processing ya. Nanti kita bahkan bahkan bisa melakukan parallel processing gitu. Misalkan ini ada sebuah code ya kan, dia mau memproses sesuatu data yang sangat besar nih. Ya, dia bisa melakukan parallel processing ya. Ini ada code lain, ya kan? Di sini ada code lain, ya, dan seterusnya. Terus hasil-hasil dari code ini akan digabung jadi satu lagi, gitu ya. Jadi ini sih sebenarnya secara functionality ya, dia itu kayak tidak menambah value apapun dalam functionality. Misalkan kayak apa ya, kayak di mata user ya, kalau kalian pakai Scrum nanti kan ada namanya product backlog ya. Di mata user, di story apa ya, user story-nya, dia itu nggak menemukan value apapun di distributed system ini gitu. Dia cuma menemukan value di sisi reliability-nya, dari sisi teknikalnya gitu. Ya, seberapa cepat sih data ini bisa terkirim, atau availability-nya seberapa besar dan lain sebagainya. Ya, so kita akan belajar lebih dalam ya tentang distributed system ini, algoritmanya seperti apa, gimana caranya supaya setiap node atau setiap mesin ini berkomunikasi satu sama yang lain, sehingga kayak sepakat itu loh, kayak oh oke, kita dalam satu database yang sama gitu. Nah, itu di dalamnya ternyata banyak sekali design thoughts di belakangnya, dan kita akan belajar itu di modul ini gitu ya. Dan processing juga ya, gimana caranya supaya satu kerjaan itu bisa paralel nih diproses terus bisa digabung lagi ya. Ini udah bukan bahas tentang concurrency ya. Kalau concurrency itu kan memang dalam satu mesin ya, dalam satu mesin atau satu code, dia itu ada kayak shared resource-nya ya kan. Terus dia masing-masing mengakses resource. Tapi beda dengan distributed system. Ini beda mesin, guys. Ya, kalau thread ini kan tinggal bikin thread doang. Sedangkan ini tuh over network ya, over TCP/IP network. Even networknya bisa aja nggak reliable ya. Misalkan kayak kabelnya rusak atau apapun ya, tergantung ya, mau di layer 1 sampai level 7 bisa aja ada problem di sini. Beda halnya sama multithreading. Multithreading ya mungkin lebih gampang lah untuk nge-trace ya, sedangkan distributed system jauh lebih sulit lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke kontennya, apa aja yang kita pelajari ya di modul ini. Yang pertama, di video ini kita akan introduction aja lah ya, sama motivasi kenapa kalian harus belajar ini gitu. Karena mungkin banyak sih
Bagi kalian yang mungkin mau nge-skip nih gitu ya. Cuma mau pakai tools aja, gua nggak mau ngertiin dalamnya gimana. Nah, itu kita akan bahas di sini ya, tuntas gitu sampai dalam-dalamnya. Kemudian kita belajar tentang beberapa software arsitektur nih, biar kita semakin sepaham aja sih. Sebenarnya nggak ada kaitannya sama distributed system, tapi supaya mendapat gambaran aja kira-kira gimana sih kalau sebuah sistem yang sangat gede itu arsitekturnya itu gimana gitu ya. Common-nya yang umum ya. Terus kita bahas, nah nih mulai dari sini, ini adalah teori semua teman-teman ya. Aku akan bahas utama dari problem-problemnya apa aja gitu. Terus cara solvingnya, terus ketika udah ada cara solve-nya, dan ada problem lagi. Nah, itu akan terus sampai saat ini ya. Sebenarnya ini masih in active area of research sebenarnya. Nah, dan terus di sini gue akan bahas spesifik tentang replication. Gimana caranya supaya data itu direplikasi ya dari satu node ini ke node yang lain gitu. Terus partitioning ya, gimana supaya lebih efektif lagi storing datanya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada partitioning, akan sangat-sangat besar sekali ya requirement storage yang ada nanti ya. Terus kita akan bahas tentang konsistensi dan konsensus. Ini maksudnya gimana caranya supaya data yang ada di sini, yang diupdate di sini ya, kelihatan di semua node ya. Atau dan juga yang konsensus itu gimana caranya supaya semua node ini saling bekerja sama satu sama lain gitu. Kayak nggak ada yang misalnya ada yang mati, gimana caranya supaya menghidupkan kembali atau gimana caranya supaya sistemnya tetap terjaga deh, klasternya dia tetap terjaga gitu ya. Nah, terus di sini kita akan coba bahas tentang ininya, aplikasinya ya. Nanti ada namanya Hadoop ya, ini untuk distributed file system nanti ya. Terus MapReduce juga distributed processing. Ini kita akan praktek ya di sini ya. Terus microservice, ya kita juga akan praktek ya pakai project kita ya yang masih kilogram itu. Kita akan coba pisah-pisah nanti beberapa servisnya gitu. Nah, microservice itu adalah sebuah aplikasi yang dipecah jadi aplikasi-aplikasi kecil ya. Kayak mini-mini gitu. Kenapa? Tujuannya supaya tidak ada bottleneck ya. Misalkan nih ada service yang sangat sering di apa? Sangat sering dipakai oleh user. Contohnya misalkan Instagram gitu ya. Yang paling sering dipakai apa sih gitu? Misalkan eh misalkan story ya, Instagram story. Nah, nanti takutnya Instagram story ini saking banyaknya ya sampai servernya misalkan meledak gitu dan ya nggak meledak deh itu hyperbole ya. Misalkan servernya panas terus mati dan mengakibatkan fitur-fitur yang lain itu nggak berjalan dengan baik. Contohnya kayak fitur DM, fitur post, fitur live. Nah, itu gimana caranya supaya terisolasi aja satu sama yang lain supaya kalau satu mati, fitur yang lain nggak kena impact-nya. Nah, itu adalah microservice. Dan ini lebih tepatnya ke ini sih. Banyak sekali sih tujuan dari microservice. Contohnya ke tim juga ya. Nanti ada tim ini sendiri, tim ini sendiri. Jadi code base-nya beda-beda gitu. Oke, terus kita bahas ini ya terkait microservice semua sih sebenarnya ya. API gateway juga ya. Gimana caranya supaya apa ya? Ini ada banyak sekali sistem ya yang terdistribusi yang saling berkoneksi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang ya klien yang masuk-masuk sini itu dijaga di depan ya kayak ada penjaganya gitu supaya masuk ke sini gitu. Itu namanya API gateway. Terus messaging ini adalah salah satu contoh integrasi ya. Selain API, selain kita pakai API nanti ada namanya messaging juga. Ya. Kita akan coba belajar juga di sini ya nanti ya. Ada di software arsitektur sedikit tapi kita akan coba praktekkan di sini ya, pakai Kafka nanti. Terus caching ini, cache itu adalah database sementara ya, biasanya di memori yang ditujukan supaya cepat kita ya, cepat mengakses ya. Biasanya sih digunakan saat kita udah mendeploy itu di production dan udah dipakai oleh semua orang di dunia gitu ya. Jadi bisa lebih dekat ke geographically lebih dekat gitu servernya. Terus resiliency gimana caranya supaya misalkan satu node mati gitu ya. Nah itu kayak cepat itu mengalert ya misalkan ada beberapa service yang saling berkomunikasi gitu ya. Ada kayak chain of responsibility gitu. Nah, jadi misalkan ini mati ya, ini nggak ngimpact yang lain gitu. Maksudnya kayak misalkan di tengah-tengah mati, ini tuh udah di stop aja gitu ya. Karena percuma lu ngehit ini udah mati gitu. Nah, ini gimana caranya supaya bisa kayak gitu. Resiliency.
Terus microservice management ini lebih ke gimana caranya supaya eh ada nanti namanya node manager ya, atau node name, atau service discovery ya. Jadi misalkan ada beberapa service yang nyala gitu ya, beberapa instance yang nyala, itu kan beda-beda IP. Nah, gimana caranya supaya si service ini tahu, oh gue mau yang ke IP berapa, yang lagi nggak sibuk gitu. Nah, itu kita bisa pakai namanya service discovery ya. Terus monitoring, ya ini juga termasuk health check ya. Health check, health check. Jadi kayak supaya tahu klasternya ini instance mana yang lagi mati atau yang lagi sakit atau yang lagi sekarat gitu. Supaya kita bisa manually ya, secara manual bisa langsung uh, nge-upin lagi servisnya. Terus monitoring, ya ini juga penting ya. Maksudnya kan nanti servisnya bakal banyak banget. Kita harus ada satu cara untuk memonitor itu semuanya gitu. Nanti kita belajar juga. Terus berikutnya makro arsitektur. Nah, ini tuh ya anti pattern dari microservice sebenarnya ya. Eh kita akan mencoba membalance di tengah-tengah, karena kadang kalau terlalu makro jelek gitu, karena nggak ada standar, jadinya kayak berantakan gitu ya. Nah, kita akan coba di sini mengadjustifikasi kira-kira kapan harus mikro, kapan harus makro gitu. Nah, kemudian terakhir study case, kita akan coba lihat real case-nya gimana gitu ya. Mungkin bisa pakai kilogram lagi ya. Gua belum belum sampai situ, belum membuat sampai situ ya. To be honest, gue sekarang masih berkutat di sini ya, teori ini ya. Teori ini sangat banyak sih, teman-teman. Ya. Dan gue akan coba berusaha untuk membahas ini lebih lumayan dalam, tapi tidak akan membuat kalian terlalu pusing juga gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke distributed system gitu. Nah, ini ada satu kata kunci ya di distributed system, yaitu horizontal scaling gitu. Nah, ini kan balik lagi ke problem yang kita bahas ya di awal ya, bahwa kita harus melakukan scale up ya, scale up system kalau misalkan datanya udah terlalu banyak ya. Misalkan nih kita deploy di satu mesin yang mungkin bisa menampung misalkan 1000 transaction per second gitu ya. 1000 transaction per second. Nah, tapi ternyata pas di production ya, untungnya ya, puji Tuhan alhamdulillahnya kita itu punya user yang sangat banyak gitu. Tiba-tiba aplikasi kita viral dan misalkan bisa sampai berapa ya kira-kira ya? Misalkan 10.000 deh, 10.000 TPS gitu ya. Nah, ini pasti hancur ya, pasti panas nih di sini ya. Kalau gambarin api, ya ini api ya teman-teman ya. Ini pasti panas dan pasti mati gitu. Nah, caranya gimana sih? Ya, dulu sebelum ada distributed system ini, ya, ini kan masih termasuk baru ya, masih di atas tahun 2000-an yang lagi boomingnya. Jadi dulu sebelum tahun 2000-an itu pakai vertical scaling. Ya, jadi kita kayak beli komputer baru, ya, beli hardware yang 10 kali lipatnya gitu ya, secara storage, secara CPU, memori, ya. Terus digedein lagi. Nah, ini cukup nih 10.000 TPS ya, semua orang happy gitu. Nah, terus ternyata berjalannya waktu, ya puji Tuhan lagi, alhamdulillah lagi, bahwa ada banyak sekali user gitu. Misalkan sampai 50.000 sekarang. Nah, sekarang gimana? Mau beli lagi? Ya, ya oke, mau beli lagi, oke. Pindahin lagi code-nya ke sini. Nah, tapi ini gimana? Yang satu ini, mau dijual atau gimana gitu. Terus ya juga nggak bisa fleksibel ya. Misalkan ada yang apa namanya? Misalkan tiba-tiba usernya sedikit gitu ya. Tiba-tiba misalkan ada kompetitor gitu usernya ke yang lain. Nah, ini akan ada cost dia. Cost listrik, cost apapun gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengurangi cost ini gitu. Ya masa masa dibalikin lagi yang kecil gitu. Jadi repot banget tuh vertical scalability ya. Mungkin secara ini lebih simple, secara teknikal lebih simple, tapi secara bisnis ini sangat sulit gitu ya. Kayak cost-nya banyak sekali yang terbuang gitu dan nggak efisien. Nah, dengan itu ada namanya horizontal scaling ya. Jadi instead of kita nge-upscale ya, nge-upscale kayak Starbucks ya, cup Starbucks itu kan di-upscale tuh ya, dari yang tall, tall grande gitu ya kan, upscale. Nah, kita gimana kalau misalkan semua itu kecil-kecil sebenarnya ya. Bolehlah sampai 1000 TPS doang, tapi kalau mau 10 ya udah kita beli 10 server yang sama gitu. Nah, ini ya, semuanya ini melakukan operasi yang sama gitu ya. Saling berkolaborasi menjadi satu cluster ya. Namanya satu cluster itu untuk satu unit kerja yang sama gitu. Ya, jadi mereka saling berkomunikasi satu sama lain
ya. Nanti ada namanya leadernya ya, ada kaptennya, terus ada mungkin ada anak buahnya, terus nanti ada yang leaderless ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang hal itu. Nah, kita cuma tambahin ini doang, tambahin apa? Mesin doang. Nah, dia bisa secara otomatis naikin 10.000 TPS. Ya, tapi satu note lagi ya, bahwa men-scale up ini 10 kali lipat secara hardware, pasti gue jamin lebih cepat daripada kalian melakukan ini ya, menambahkan server ya. Tapi ya tadi ya nggak enaknya ya. Enaknya apa kalau horizontal scaling? Dia itu bisa ini tuh bisa murah teman-teman. Komputernya bisa murah, bebas ya. Mau komputer jadul, mau komputer yang hardware-nya kurang ya. Tapi tetap bisa gitu kontribusi ya. Nah, tapi ada bottleneck-nya yaitu network. Ya, salah satu kekurangan di distributed system itu adalah networknya. Kita nggak bisa percaya 100% kalau ada network ya. Maksudnya apa? Maksudnya bisa aja networknya itu secara level 1 ya, even kita kan pernah ya melihat berita bahwa backbone ya di Samudra Pasifik atau Atlantik dimakan hiu ya. Jadi kabelnya tuh dimakan hiu itu. Nah, itu akan menimbulkan banyak sekali eh diskoneksi ya antara satu sama yang lain gitu. Apalagi kok distributed system ya. Kita misalkan oh distributed system gue cuma di satu rumah kok gitu. Nah, kita nggak tahu apakah kabel kita panas atau enggak gitu. Misalkan nanti panas mati, ya udah gitu ya. Jadi namanya network itu pasti lebih nggak reliable daripada di dalam sistem yang sama, satu hardware yang sama gitu ya. Nah, that's why ini makanya gue tadi bilang 10 mesin ya dengan kapasitas yang sama itu pasti secara teori akan lebih sedikit kurang performan daripada yang hardware ini. Tapi secara bisnis atau secara apa ya? eh secara kita menambahkan itu gampang gitu loh ya, cuma nambah horizontal. Nah, sekarang sih kebanyakan trennya ke horizontal semua ya, meskipun masih ada orang yang pakai vertical scaling ya. Ini sih biasanya namanya ada monolith ya. Monolith ya itu kayak suatu server yang gede banget gitu ya, yang very very big. Horizontal scaling itu biasanya ya server-server biasa ya, yang seragam, yang belinya in bulk itu gede. Misalkan 1000 server gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan ini semuanya ya mulai trending saat ada namanya big data processing. Ketika data itu menjadi salah satu faktor utama ya dalam strategi bisnis gitu. Jadi kita mau mengkolek data sebanyak mungkin ya. Even di website pun ya kita biasanya sih men-track ya, men-track seberapa lama kita scrolling, terus kita lihat apa aja, terus behavior usernya gimana gitu. Jadi akan sangat tidak terbayangkan ya data yang akan masuk ke sini itu seberapa besar ya. Bayangkan kalau pakai vertical scaling, komputer paling canggih pun ya, komputer paling gede pun nggak akan bisa. Misalkan server YouTube ya, kalian mau pakai komputer yang paling canggih, yang paling powerful sedunia, nggak akan bisa ya menangani semuanya itu. Ya. Makanya perlu ada horizontal scaling ini. Nah, dan ada beberapa challenge nih ya. Banyak sekali challenge di distributed system, makanya sekarang masih in active area of research, teman-teman. Ya. Yang pertama, gimana sih cara mendistribut computing proses secara paralel? Ya, parallel processing ya kayak tadi ya. Beberapa proses berjalan bersamaan terus digabung gitu. Tapi dia nggak punya suatu resource yang sama ya. Dia itu nggak dalam satu heap space yang sama. Tidak ada dalam satu CPU register yang sama gitu. Nah, itu gimana caranya? Ya, itu yang pertama. Ini nggak cuma segini ya, ada banyak sekali. Nanti mungkin kalian bisa tambahkan di komentar kalau misalkan kalian nemu ide gitu. Nah, terus gimana caranya mengagregasi storage dari beberapa mesin atau node ya ke satu file system yang besar gitu. Ya, contohnya kayak HDFS nanti ya, Hadoop ya, satu file system itu tapi ada banyak sekali storage-nya ya. Terus gimana caranya misalkan satu storage ini mati, ya, dia itu nggak mengorbankan fungsionalitas itu. Satu mati masih bisa jalan. Nah, itu gimana caranya? Terus gimana caranya supaya lebih cepat dan reliable over the network. Jadi misalnya ada yang mati, kayak tiba-tiba secara otomatis aja dia menemukan cara gitu supaya mensolvingnya gitu gimana. Terus cara mereplikasi data di antara nodes, di antara mesin ini gimana caranya supaya kita dapat data yang up to date ya. Ini kan harus up to date nih, karena misalkan ada klien yang mau baca database kan bisa kemanapun nih ya kan. Misalkan gua mau ke sini, terus satu detik lagi dia ke sini. Nah, bisa aja beda itu datanya karena
yang direplikasi saat ini belum sampai replikasinya ke sini, tapi kita udah request ini ke sini duluan. Nah, itu juga sebuah problem ya. Nah, itu menuju ke sini, gimana caranya supaya konsisten datanya ke semua node. Terus gimana ini mulai masuk microservice ya. Gimana membagi aplikasi domain ya. Misalkan kayak social media ke smaller one. Contohnya kayak sosial media gue mau ada service khusus untuk chat, untuk story, untuk post ya. Itu gimana caranya kita membagi itu gitu ya. Karena nggak asal bisa dipindah langsung ya. Karena kan saling terkait tuh satu sama yang lain di dalam code-nya gitu. Terus gimana caranya improve resiliency ketika ada satu mati, dia nggak impact ke yang lain, nggak kayak snowball effect gitu ya maksudnya ya. Gimana caranya node itu berkata satu sama yang lain, dan node mana yang mengorchestrate semuanya itu. Kayak leadernya apa, leadernya siapa. Terus kalau leadernya mati ya, siapa yang akan jadi leader berikutnya. Nah, itu ada algoritmanya nanti ya. Terus gimana cara mengontrol semua node ini gitu supaya saling berjalan. Terus gimana cara monitoringnya ya, cara health checknya gimana. Nah, itu adalah beberapa masalah-masalah ya di dalam distributed system. So, itu aja teman-teman untuk video pertama ini ya. Kita akan modul ini harusnya seru sih ya bagi kalian yang mungkin tertarik ke men-scale up sistem kalian. Dan kalau kalian tertarik sama algoritma, kan harusnya kok tertarik sama ini ya. Karena banyak sekali orang yang dulunya suka algoritma, ternyata suka banget sama distributed system ini ya. Karena basically ini algoritma semua sebenarnya ya. Ya. Untuk prakteknya sih, gue juga banyak praktek ya, terutama di yang akhir-akhir ini ya. Di sini gue kan banyak praktek, tapi di awal-awal gue teori dulu ya. So, itu aja teman-teman. Kok kalian merasa terbantu, bisa melakukan donasi di link saweria yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you in the next video. Bye-bye.